Mengutamakan rasa kemanusiaan di atas kepentingan pribadi menjadi pegangan bagi seorang dokter di Solo, Jawa Tengah. Ia melayani pasien dari semua kalangan dan tidak pernah meminta bayaran, bahkan menyumbang biaya pengobatan bagi pasien yang tidak mampu. Simak kisah Dr. Lo Xiaoging dalam Sosok minggu ini. Tidak seperti tempat praktik dokter pada umumnya, tidak ada papan nama di tempat praktik Dr. Lo Xiaoging di rumahnya di kota Solo. Bukan masalah, karena hampir seluruh warga kota Solo mengenal keberadaan Dr. Lo, yang selama puluhan tahun telah jadi andalan kaum tidak berpunya. Sangat luar biasa beliau menolong orang-orang yang terutama yang tidak mampu seperti saya ini. Pas saya nggak ada uang gitu ya, saya bilang terus terang saya diberi ini resep semua obat banyak gitu, diberi cap Budi Asi, kemudian kita ngambil ke apotek Budi Asi dengan gratis. Semenjak ibu saya saya kecil ke sini sampai saya punya anak, saya nggak bayar. Kok bisa nggak bayar tadi gimana ngomongnya? Kan nggak setiap sini saya nggak bayar. Udah tahu tuh. Dr. Lo telah berusia 79 tahun. Usia tidak menghalanginya untuk terus aktif mengobati pasien. Pagi hari, Dr. Lo bertugas di Rumah Sakit Kasih Ibu. Lalu pukul 4 sore hingga 8 malam, Senin hingga Sabtu, sang dokter melayani pasien di rumahnya. Melayaninya itu benar-benar dengan hati gitu loh. Dia bilang bahwa kalau dokter itu bukan suatu mata pencaharian, karena itu sudah istilahnya pilihan hidup. Lo Xiaoging lulus Universitas Airlangga tahun 1962. Tahun 68, Dr. Lo mulai buka praktik. Sejak awal, sang dokter mengutamakan prinsip kemanusiaan. Dua tokoh mendorong Dr. Lo menempuh jalur sosial. Pertama, Dr. Un, seorang dokter Solo legendaris karena jiwa sosialnya. Kedua, ayah Dr. Lo sendiri. Ya, ada pesan bahwa kalau jadi dokter jangan spesial cari duit lah gitu. Tapi kalau kepingin kaya ya dagang aja gitu. Saya bilang gitu. Itu pesan ayah. Dr. Un itu cara kerjanya juga demikian. Jadi tidak pernah menarik pasien, pokoknya orang mau bayar silahkan, tidak bayar tidak apa, seperti yang saya ikuti sekarang ini. Sejumlah simpatisan akhirnya menjadi donatur tetap membantu membiayai para pasien melalui tangan Dr. Lo. Baik donatur maupun pasien penerima sumbangan berasal dari berbagai kalangan. Setelah bertahun-tahun bertugas sebagai dokter, tidak mengherankan Dr. Lo mendapat tempat di hati warga Solo. Saat terjadi kerusuhan tahun 98, tiada seorang pun yang menyentuh rumah Dr. Lo yang dijaga warga setempat. Dr. Lo bahkan buka praktik seperti biasa. Dr. Lo dan istri, Maria Gan, tidak dikaruniai anak. Keduanya gemar membaca. Langkah-langkah Dr. Lo mendapat restu penuh dari sang istri. Artinya nggak mau atau nggak mau cari uang dari itu loh ya. Bagi saya itu ya melebihi harapan saya. Karena sebelumnya sudah terus terang jujur ya kan. Buat saya berharap terlalu banyak. Soal nanti gimana? Tapi kenyataannya itu satu ya hidupnya lebih dari cukup. Rupanya, bagi Dr. Lo, imbalan tertinggi adalah rasa puas di hati. Kepuasan yang ada. Kepuasan yang ada. Bahwa kita bisa menolong, bisa membantu orang sakit, apalagi kita lihat orang sakit keras dari sembuh. Wah, itu kepuasan yang nggak bisa dibayar dengan uang ya itu.
Dr. Lo pernah jadi direktur di Rumah Sakit Dr. Un dan Rumah Sakit Kasih Ibu. Sekarang di Rumah Sakit Kasih Ibu, Dr. Lo bertugas sebagai dokter biasa. Diam-diam, sepak terjang Dr. Lo menuai rasa hormat. Rasa sosialnya ya, karena kan di saat sekarang ini kan tidak terlalu banyak lah profil dokter yang seperti itu gitu. Jadi selalu mau membantu, terutama untuk orang-orang yang kekurangan. Itu aja yang memang sangat-sangat menonjol dan sangat saya kagumi ya. Tahun 2009, pemerintah Kota Solo memberikan penghargaan bidang kemanusiaan untuk sang dokter. Tidak mempunyai keinginan untuk mengumpulkan harta, dan toh yang namanya harta itu kan mati pun tidak akan dibawa. Dan saya sebagai pribadi FP Gadi Rudiatmo pun juga meniru apa yang dilakukan oleh Dr. Lo, biarpun saya baru sebatas kecil, belum ada apa-apanya. Dr. Lo masih punya cita-cita. Lagi-lagi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk para pasiennya. Yaitu yang ideal betul itu nanti asuransi kesehatan yang nasional tuh.